Kita orang awam jangan ikut-ikutan. Salah satu penyakitnya orang zaman sekarang, orang bodoh kritik orang pintar. Ini salah satu penyakitnya akhir zaman. Orang nggak pernah ngaji kritik ulama, sampai betus ngomong. Iya, kalau nggak pernah ngaji kritik ulama, kritik habaib. Ini orang zaman sekarang. Orang bodoh tapi nggak ngerasa bodoh. Insya Allah mudah-mudahan yang hadir di sini ngerti semua pada senang ngaji. Justru orang yang senang ngaji semakin dia paham ilmu, semakin dia sering ngaji, justru malah semakin merunduk, mulutnya nggak banyak ngomong. Maka Mumi malam ini juga nggak kebanyakan ngomong, dikit aja. Takut banyak salahnya. Kita semua sudah mendengarkan ya ceramah, ya kalau dikatakan ceramah dari Ustadz Mumui Indosiar. Dalam suatu ceramahnya mengatakan sekarang itu lagi banyak orang awam mengkritik ulama, mengkritik kabaib. Ya memang sepintas itu memang benar. Akan tetapi kalau kita telusuri semakin dalam dan dalam, ketika banyak orang yang berpose bak ulama, berpose bak orang mulia, akan tetapi faktanya jauh panggang dari itu semua. Terus kita yang dikasih akal waras oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terus diam saja. Dikasih mic isinya tebar hasutan, tebar provokasi, hujat sana, hujat sini dengan dalih menegakkan agama Islam atau ya macam-macam. Terus kita diam melihat fenomena seperti itu, ya kan? Jadi narasi-narasi yang dibangun oleh para kabib dan para jongosnya itu ya seperti itu. Tentu kita masih ingat bagaimana mereka menarasikan bahwa kami-kami yang menyuarakan tentang polemik nasab ini pemecah belah umat, pemecah belah habaib dan kiai. Tidak terbukti kan? Justru yang memecah belah umat, memecah belah habaib dan kiai ya mereka itu sendiri. Mereka tidak mau legowo, tidak mau introspeksi. Kenapa terjadi polemik nasab? Kan begitu kan pertanyaannya. Kalau mereka itu mau introspeksi, mau mawas diri, mau legowo, tentu tidak akan terjadi polemik nasab ini. Kalau perilaku-perilaku mereka itu benar ya, sesuai dengan ajaran Islam, ajaran baginda Nabi Muhammad SAW, tentu tidak seheboh hari ini, mereka akan baik-baik saja, kan begitu kan. Jadi narasi-narasi yang dibangun para kabib dan para jongosnya itu ya sebagaimana yang diomongkan Ustadz Mumui Indosiar ini kan. Orang awam mengkritisi orang alim, narasi yang dibangun seperti itu. Pertanyaannya, apakah mereka itu betul-betul alim? Alamah, apakah seperti itu? Faktanya jauh dari itu semua. Rukunnya wudhu saja nggak tahu, terus membaca kitab kebolak dan kebalik, ya kan? Omongannya nggak bisa dipegang, iya kan? Kalau istilah Jawanya itu esuk tempe sore deli, ya. Ngaku cucu Nabi urutan sekian, besoknya sekian, besoknya lagi sekian. Tidak konsekuen, dulu berfatwa begini, sekarang lain lagi. Apakah itu yang harus kita ikuti? Tentu tidak kan. Kita dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengeja. Jadi narasi-narasi yang dibangun oleh mereka itu ya untuk pembenaran saja. Mereka tidak mau menelusuri, mencermati. Seakan-akan gerombolan para kabib adalah gerombolan orang-orang mulia
yang tidak tersentuh oleh keburukan, kesalahan, seakan-akan seperti itu kan. Tapi faktanya, setiap di situ ada kabib ya isinya masalah. Ya termasuk organisasi. Kalau kemasukan itu ya masalah. Apapun organisasinya, sampai ketua yayasan dalam sebuah makbaroh ya, kalau kemasukan ya sudah, muncullah makam-makam yang bertuliskan Kabib Togolowi. Sebenarnya sangat mudah kalau kita petakan, kalau kita cermati. Mereka selalu mengunggulkan golongan mereka. Ini salah satu strategi mereka untuk menguatkan pengakuan mereka di hadapan masyarakat, di hadapan umat. Mereka selalu aktif ke sana kemari dengan dalih dakwah. Isinya mengunggulkan golongan mereka, saking semangatnya mengunggulkan golongan mereka, tidak segan-segan menghakimi golongan yang lain, bahkan mentahkir, mengihanah golongan yang lain. Jangan diputar balikkan. Kami yakin saudara-saudara kami yang gabung di PWLS ini tidak pernah diajari kebencian. Kami cuma menanyakan, apa benar kalian itu cucu Nabi? Kalau memang pengakuan kalian sebagai cucu Nabi, buktinya mana, kan begitu kan? Ya sampai detik ini 3 tahun bergulir polemik nasab, tidak ada satupun kabib yang bisa menghadirkan hujah yang sikoh, yang kredibel dari segi apapun, ilmiah, filologi, genetika, DNA. Bisanya ngamuk-ngamuk, marah-marah, tebar pesona, playing victim, memutarbalikkan fakta. Makanya hari ini kita harus cermat, kita harus cerdas. Iya kan? Apalagi di era-era digitalisasi, era-era transparansi sekarang ini kan. Jadi apa yang diomongkan oleh Ustadz Mumu ini kelihatan sepintas itu benar. Akan tetapi ketika dicermati, diarahkan menuju kabib, mereka itu cuma penampilannya saja yang islami, yang sok suci, sok sebagai cucu Nabi. Ketika umat mempertanyakan, ya karena perilakunya itu aneh-aneh, menyimpang dari ajaran yang diajarkan baginda Nabi, ajaran Islam. Apa salah? Ya enggak. Iya. Makanya kita harus cerdas dan cermat. Kita petakan mereka itu siapa. Jangan anggap sepele, mereka selalu berpenampilan bakseh. Mereka punya tujuan kok. Coba kita bandingkan dengan kiai-kiai kita yang berpakaian sangat sederhana ala kadarnya. Tapi mereka walaupun tidak bisa ngaji ya, wah selalu berpenampilan bakseh, ba'alim alamah, orang suci. Sehingga bisa mempengaruhi umat yang masih awam. Dan ini tidak bagus untuk kesehatan pola pikir, fikrohnya. Makanya kita suarakan. Kami selalu memberikan edukasi pencerahan kepada umat, kepada saudara-saudara kami sebangsa setanah air. Jangan terpengaruh dengan penampilan. Karena penampilan itu belum tentu menopang kepribadian. Mudah-mudahan bermanfaat, saudara-saudaraku. Terima kasih.